Luangkan waktumu beberapa menit saja untuk mengetahui nih informasi menarik setelah laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Yang mana saat ini pembahasan orang-orang di seluruh dunia sedang meledak di sosial media. Mulai dari selebrasi pawai Lamine Yamal saat keliling kota, serta pernyataan mengejutkan dari Cucurella setelah laga yang membuat sosial media menjadi panas. Dan tentunya di sini kita mendapat beberapa informasi tentang apakah Messi dan Ronaldo akan pensiun setelah Piala Dunia kali ini. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Ya tentunya banyak sekali orang yang kaget dengan paga final Piala Dunia kali ini. Mengingat final Piala Dunia kali ini pernah di-cap sebagai final Piala Dunia terepik sepanjang masa karena mempertemukan juara dua benua. Tetapi, nyatanya orang-orang di seluruh dunia justru dibuat kaget dengan partai final tersebut. Gimana tidak? Siapa yang menyangka Argentina pada partai final melawan Spanyol justru tak mencetak satupun shot on target dan bermain bertahan total. Permainan Argentina juga sangat kasar, terbukti salah satu pemainnya terkena kartu kuning. Bahkan abang-abangan timnas Spanyol seperti Sergio Ramos, Iniesta, dan lain-lain sampai terlihat kesal di tribun VIP. Di momen ini, Sergio Ramos paling emosional dan bahkan dinilai tidak respect dengan Messi. Akan tetapi, Sergio Ramos adalah satu-satunya pemain yang berada di tribun VIP tersebut yang turun langsung untuk memberi pelukan penenang kepada Messi. Tentunya banyak orang di dunia yang kaget melihat permainan Argentina di final kemarin. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa Messi dan Argentina yang sedari awal memang dihujani banyak tuduhan dan isu kontroversi sebagai anak emas FIFA, justru malam kemarin menambah isu-isu kontroversi kembali. Hari ini di sosial media, orang-orang di dunia sedang membahas tentang momen-momen yang terjadi di partai final kemarin. Selanjutnya, ada momen Paredes menoyor Gavi. Ya, di akhir laga saat peluit akhir berbunyi, tentunya para pemain Spanyol melakukan selebrasi kemenangan. Saat momen itu, Otamendi memukul dada Pedri saat berlari. Inilah awal mula kericuhan tersebut terjadi. Lalu Paredes pun terpancing emosi dan Gavi yang baru tiba langsung ditoyor oleh Paredes. Ya, keributan ini sampai hari ini memicu perdebatan di media sosial. Menurut sumber berita yang Mimin dapat, Paredes seusai laga mengatakan alasan kenapa dia menampar Gavi. Dia sangat provokatif, tidak punya respect. Gavi mengatakan bahwa Messi dan Argentina tidak bisa apa-apa tanpa bantuan wasit dan VAR, dan itu sangat tidak sopan, ujar Paredes. Ya, terlepas pernyataan ini benar atau tidak keluar dari mulut Paredes atau Gavi, yang jelas sebagian besar orang di dunia menilai jika para pemain Argentina benci atas selebrasi provokatif, kenapa mereka melakukan hal yang sama saat mengalahkan Mesir dan Inggris? Orang-orang di dunia menyebutnya karma. Bahkan Toni Kroos memosting di akun X-nya seperti menyindir Argentina dan menulis, "Sepak bola yang menang." Dan karena keributan Gavi dan Paredes inilah, Lamine Yamal bahkan sampai membentangkan papan saat pawai gelar juara hari ini. Papan tersebut bertuliskan, hiburan tahun ini Paredes versus Gavi. Ya, kelakuan Lamine Yamal ini tentunya menjadi hiburan di tengah ketegangan di sosial media. Bahkan Lamine Yamal saat ini menuai banyak pujian dari publik dunia. Saat momen keributan tersebut, Yamal tetap khusyuk berdoa. Ya, pemain muda yang baru pertama kali menjalankan debut final Piala Dunia ini dan bahkan langsung menjadi juara, saat ini sedang mendapat pujian dari orang-orang di dunia. Lamine Yamal adalah pemain yang penuh respect. Saat melawan Portugal, dia jadi satu-satunya pemain lawan yang memberi pelukan ke Cristiano Ronaldo. Dan saat mengalahkan Argentina, Lamine Yamal jadi orang pertama yang memberi pelukan kepada Messi yang sedang menangis. Orang-orang menilai, saat kamu menghormati para legenda di lapangan, maka semua orang akan berbalik menghormatimu. Tulis komentar orang-orang di dunia yang kagum melihat sifat Lamine Yamal. Ya, bagi orang-orang muslim, Yamal adalah cerminan anak muda yang baik. Ya, walaupun kehidupan di luar lapangannya juga kadang agak bermasalah, tetapi Yamal dinilai mengajarkan arti dari kerja keras dan doa. Gimana menurut kalian teman-teman tentang Bang Kipli Lamine Yamal ini? Komen di bawah ya.
Nah, ada lagi nih momen yang menarik, yaitu saat Cucurella mengajak ngobrol Messi di lapangan yang berakhir dicepuin Messi. Pada momen ini, banyak orang terhibur karena adegannya sangat di luar dugaan. Setelah laga, Cucurella bahkan mengaku Via hanya ingin menyampaikan ke Messi bahwa rekan timnya sampai terluka di area bibir, tegas Cucurella. Tapi Messi justru merespon lain, yaitu menuduhnya berbicara sambil menutup mulut. Yang alhasil Messi menyampaikannya ke wasit dan meminta Cucurella diberi kartu. Berbeda dengan rivalnya yaitu Ronaldo yang saat menghadapi Uzbekistan. Saat itu Husanov jelas-jelas menutup mulutnya dan mengajak bicara Ronaldo. Tetapi saat itu Ronaldo memilih untuk memberitahu Husanov kalau yang dia lakukan adalah pelanggaran yang bisa membuatnya mendapat kartu kuning. Ya, momen ini tentunya jadi bahan perdebatan kembali di antara fans Messi dan Ronaldo. Akan tetapi, mau itu Messi dan Ronaldo, kedua pemain ini sudah memberi kita tontonan yang sangat luar biasa dari masa kecil, yang mana mereka berdua kemungkinan jadi alasan kenapa orang-orang di seluruh dunia menjadi suka sepak bola. Bahkan fans paling fanatik Ronaldo yaitu iShowSpeed terlihat terharu saat melihat rival idolanya yaitu Lionel Messi menangis usai gagal membawa Argentina kembali juara. Para pundit di dunia sudah memberi prediksi mereka bahwa kemungkinan Piala Dunia 2026 adalah final chapter atau end era bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Tetapi nampaknya FIFA tak membiarkan itu terjadi. Gimana tidak, FIFA seolah menggoda mereka kembali, yang mana Piala Dunia 2030 Portugal dipilih menjadi tuan rumah bersama Maroko dan Spanyol, dan pembukaan pertandingan pertama akan dilaksanakan di Argentina. Ya, kayaknya ini FIFA tahu betul ya cara mempertahankan Messi sama Ronaldo ini. Ronaldo sendiri mengatakan bahwa saat ini anaknya memintanya untuk tidak pensiun karena anaknya ingin merasakan bermain bersama ayahnya. Dan Messi dinilai jadi orang paling berpengaruh di timnas Argentina. Sampai saat ini, Argentina dinilai masih belum cukup mampu tanpa Messi. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Apakah sudah saatnya Ronaldo dan Messi pensiun? Atau justru harus satu kali lagi menyuguhkan hiburan terakhir untuk semua orang di dunia? Yuk kita saling lebar pendapat di kolom komentar teman-teman. Dan berikut adalah momen selebrasi pawai juara timnas Spanyol usai menjadi juara Piala Dunia 2026. Dan lihatlah bagaimana Lamine Yamal dan pemain lainnya sangat menikmati perayaan tersebut. Jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan informasi terupdate bukan hanya tentang sepak bola, tetapi informasi viral dari dalam negeri maupun mancanegara lainnya. Terima kasih teman-teman.